Ya, saya berpikir bukannya kita pasti bisa menciptakan anak ideologis ya. Tapi prinsip saya itu bagaimana saya berharap dengan pengalaman saya meyakinkan orang bahwa dengan berprinsip bersih, transparan, profesional menjadi pejabat publik itu bisa. Dan Anda bisa bertahan dan Anda bisa mempunyai karir yang baik ketika Anda tidak ikut-ikutan. Lalu apakah saya menjamin anak saya akan ikut? Nah, saya tidak tahu. Banyak juga contoh-contoh sejarah anak pun menuntut sebaik bapaknya, atau bisa lebih baik dari bapaknya. Bapak jahat pun anak bisa baik. Bapak baik menuntut anak baik juga, tapi paling tidak dalam kehidupan saya ketika anak saya bertanya sama saya, kadang dia juga khawatir, dia juga protes. Nah, saya sampaikan prinsip pilihan hidup saya memutuskan untuk membantu rakyat di pemerintah. Ya teman-teman, kita lihat apa hasil daripada pemerintahan Ahok setelah dia menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ya, ini bukti daripada kinerja yang baik teman-teman. Nih, 14 piagam telah diterima oleh Ahok pada saat dia memimpin DKI Jakarta menjadi gubernur. Mantap nggak? Nah, kita lihat apa aja yang sudah dilakukan oleh Ahok pada saat itu. Bagaimana dia menerapkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan jujur. Kita cek apa yang sudah dijalankannya. Ya teman-teman, seperti yang kita tonton dari cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi, bahwa dia sudah menjalankan pemerintahannya dengan bersih. Ya, apa sih sebenarnya pemerintahan yang bersih dan transparan? Yaitu pemerintahan yang bersih dan transparan adalah tata kelola yang bebas korupsi, ya, kolusi dan nepotisme atau KKN, jujur, akuntabel, serta membuka akses informasi publik terkait kebijakan dan anggaran. Nah, ini merupakan bagian dari good governance untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan pelayanan, dan menjamin efisiensi sumber daya. Ya, poin-poin penting mengenai pemerintahan yang bersih dan transparan adalah, ya pertama, tentunya prinsip utama ya, transparansi, keterbukaan informasi yang relevan dan dapat diakses masyarakat, keterbukaan informasi dan proses penyelenggaraan pemerintah atau pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengawasi secara jelas, akurat, serta mudah diakses mengenai kebijakan, anggaran, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan publik yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, mencegah korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik. Dan juga akuntabilitas, kewajiban pejabat mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan kepada publik. Kewajiban organisasi sektor publik atau pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat luas serta otoritas yang lebih tinggi. Ini merupakan fondasi good governance yang bertujuan mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan efektivitas serta transparansi kinerja. Seterusnya, partisipasi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik ini ya kembali lagi libatkan aktif individu atau masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup penyampaian aspirasi, pengawasan, dan kolaborasi untuk memastikan demokrasi yang transparan, adil, serta hasil kebijakan yang tepat sasaran. Nah, ini mewujudkan kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi aktor utamanya, bukan sekedar penonton. Ketika mereka dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan, maka publik senang melihat itu. Juga supremasi hukum dan keadilan, penegakan aturan yang tidak memihak. Ini adalah prinsip bahwa hukum menempati posisi tertinggi, di mana seluruh tindakan negara dan warga harus berdasar pada aturan yang adil, konsisten, dan independen.
Tujuannya membatasi kekuasaan, mencegah kewenangan, dan menjamin perlindungan hak asasi serta keadilan bagi semua tanpa diskriminasi. Poin yang kedua adalah karakteristik pemerintah bersih dan transparan adalah tidak lain daripada bebas KKN. Tidak ada penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Artinya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebuah prinsip yang diamanatkan dalam hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang jujur, adil, terbuka, dan terpercaya, serta menjadi hak warga negara dalam pelayanan publik. Ini mendorong lembaga dan pejabat untuk berkomitmen anti KKN melalui reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan transparansi, termasuk kewajiban pemeriksaan kekayaan pejabat. Nah, hal ini teman-teman semuanya sudah dilakukan oleh Pak Ahok pada saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, termasuk pengelolaan anggaran efisiensi, penggunaan uang negara yang terukur, efektif, dan berkualitas, kemampuan mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal melalui pengurangan pemborosan, pengalihan dana ke sektor produktif, dan fokus pada program prioritas tanpa mengurangi kualitas layanan. Ini melibatkan perencanaan ketat, pengendalian belanja, dan transparansi untuk meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Pelayanan publik berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, itu tergantung pada pimpinannya, gimana pimpinannya menghadapi masyarakatnya sendiri. Layanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya, serta sesuai prosedur. Fokus utamanya adalah kepuasan pengguna, keterbukaan informasi, inklusivitas, dan profesionalisme petugas untuk menciptakan kepercayaan publik, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Integritas yang tinggi, pejabat patuh pada nilai kejujuran, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta komitmen kuat pada nilai moral dan etika, bahkan tanpa diawasi, yang mencerminkan dari sikap bertanggung jawab, dapat dipercaya, adil, dan berani mengakui kesalahan untuk belajar. Seseorang dengan integritas tinggi selalu bertindak sesuai prinsip yang diyakininya, membangun hubungan yang sehat dan dihormati karena keandalannya. Poin yang ketiga dari pemerintahan yang bersih dan transparan adalah digitalisasi e-government, yaitu penggunaan teknologi seperti SPPA, sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk meminimalisir tatap muka dan kecurangan. Pengawasan publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Pengelolaan konflik kepentingan, mengatur agar keputusan publik tidak menguntungkan diri sendiri. Kolaborasi, kerjasama antar lembaga dan masyarakat sipil. Tujuan akhir adalah semuanya ini menciptakan kepercayaan antara negara dan rakyat serta mewujudkan demokrasi yang sehat. Membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Itu dari poin-poin ini yang sudah kita sampaikan, bahwa semuanya sudah dijalankan oleh Pak Ahok. Apa yang selama ini dia katakan dalam YouTube-nya, dalam media sosial, sudah dijalankan oleh Pak Ahok. Yang diutamakan oleh Pak Ahok dalam memimpin atau mengatur pemerintahan adalah transparan, jujur, dan bagaimana melayani masyarakat dengan sederhana. Teman-teman, terima kasih.